Halo semua, siap buat eksplorasi sejarah yang beda dari biasanya? Kita nggak bakal mulai dari deretan angka tahun yang kadang bikin ngantuk di buku teks. Nggak, kita bakal langsung melompat ke sebuah malam yang super tegang dan jujur aja sangat menentukan di bulan Oktober 1939. Coba bayangin deh adegan dramatis ini. Malam-malam di atas kereta dari Batavia menuju Yogyakarta, ada sebuah momen luar biasa yang nggak pernah tercatat resmi. Di dalam gerbong yang melaju itu, seorang sultan menyerahkan pusaka keris mistis, Kiai Ageng Jaka Piturun, ke putranya, Doro Jatun. Ini tuh bukan sekedar serah terima barang antik keluarga ya, sama sekali bukan. Ini adalah transfer tongkat estafet pemberontakan, tapi dilakukan dalam keheningan yang absolut. Terus, pasti kalian mikir kan, emangnya siapa sih Sultan ini? Dan kenapa momen tenang di kereta ini ibarat bom waktu buat pemerintah kolonial Belanda? Nah, mari kita bedah identitas sang arsitek sunyi ini, Hamengkubuwono ke-8. Percaya deh, dari tahun 1921 sampai 1939, masa pemerintahannya itu ibarat operasi rahasia tingkat tinggi, yang disamarkan dengan sangat cantik sebagai bentuk kepatuhan kerajaan. Bagian pertama kita bahas tentang jalur berlikunya menuju takhta. Perjalanan beliau ini benar-benar penuh kejutan. Coba perhatikan angka ini, 23. Gusti Raden Mas Sujadi, itu nama lahirnya, ternyata adalah putra ke-23 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, yang juga terkenal banget sebagai Sultan Sugih karena hartanya yang melimpah ruah. Logikanya nih, sebagai anak ke-23, peluang dia buat naik takhta itu hampir nol kan? Jauh banget di belakang. Tapi karena para pewaris utama meninggal dunia lebih dulu, takdir benar-benar muter balik secara dramatis ke arahnya. Tapi ada satu poin yang jadi game changer di sini. Beliau adalah Sultan Yogyakarta pertama yang disekolahkan ke Belanda. Pengalaman hidup di Eropa ini diam-diam membekalinya dengan senjata mematikan. Beliau jadi paham betul gimana cara kerja otak pemerintah kolonial langsung dari pusatnya. Jauh sebelum beliau akhirnya dinobatkan pada Selasa Kliwon yang keramat 8 Februari 1921. Masuk ke bagian kedua, perlawanan simbolis dan elegan, di mana beliau menyapu bersih simbol kolonial. Kelihatan banget kan bedanya di perubahan lambang ini? Begitu naik tahta, langkah pertama beliau adalah merombak habis lambang heraldika lama titipan Belanda. Beliau menggantinya dengan perisai merah, aksara haba emas, angka 8 Jawa, dan sayap emas ini. Ini tuh kayak sebuah statement politik yang super keras walau tanpa suara. Beliau seolah mau menegaskan kalau Yogyakarta ini murni tanah Jawa, bukan punya Belanda. Lanjut ke bagian ketiga, gimana beliau bikin keraton jadi semacam inkubator sakti buat kebangkitan nasional kita. Kalau kita perhatikan rentetan tahunnya, gila sih. Gerakan-gerakan besar nasional kita itu mekar dan tumbuh subur persis di halaman belakang keratonnya Sang Sultan. Ada Muhammadiyah, Taman Siswa, sampai Kongres Perempuan pertama. Kok bisa secepat dan sebarengan itu? Ya karena beliau yang nyediain iklimnya, ngasih ruang amannya, bahkan ngasih dukungan finansial yang nggak main-main. Misalnya nih, waktu mendanai perjalanan hajinya KH Ahmad Dahlan. Sang Sultan benar-benar nyiptain ruang bernapas buat para perintis kemerdekaan kita. Masuk ke bagian 4, meretas sistem kolonial dari dalam lewat pendidikan. Coba resapi kata-kata ini deh. Pada masa itu, beliau mengambil keputusan yang pastinya bikin banyak orang geleng-geleng kepala, tapi perhitungannya super dingin. Bayangin, beliau nitipin anak laki-lakinya yang baru berumur 4 tahun, Doro Jatun, ke keluarga Belanda, keluarga Mulder. Sampai dipanggil Hengki loh. Ini semua murni supaya anaknya bisa nyerap psikologi dan cara pandang orang Belanda sedari kecil. Mind blowing kan? Rangkaian langkah ini jelas bukan kebetulan semata. Ini tuh benar-benar strategi kuda Troya yang dimainkan dengan sangat sabar. Dari diasuh keluarga Belanda, terus lanjut dikuliahin ke Universitas Leiden buat belajar hukum Eropa, sampai akhirnya sang putra pulang ke tanah air. Hasilnya luar biasa. Pas sang putra naik takhta jadi Hamengkubuwono ke-9, bekal ilmu ini bikin beliau sukses besar menaklukkan gubernur Belanda Lucian Adam waktu negosiasi kontrak politik. Usaha puluhan tahun yang kebayar lunas. Bagian 5. Masa keemasan budaya, menjadikan seni sebagai bukti kedaulatan. Nah, sementara beliau asyik bermanuver politik di bawah tanah, di depan publik beliau malah jor-joran membesarkan nama keraton lewat budaya dan arsitektur, seperti merehabilitasi bangsal pagelaran.
Ritual kenegaraan kayak Wayang Wong digelar super spektakuler, sampai 3 hari 3 malam non-stop. Beliau juga berani memodernisasi tarian keraton, contohnya merombak aturan sakral busana tari bedaya. Ini bukan sekedar pertunjukan seni ya, ini adalah cara elegan beliau memproklamirkan peradaban tingkat tinggi dan menegaskan klaim atas warisan Mataram Islam. Masuk ke bagian 6 nih, penghargaan internasional yang jadi paradoks sejarah Sang Raja Jawa. Kita harus lihat isu ini secara objektif ya. Di satu sisi, beliau dapat banyak banget medali penghargaan dari berbagai negara. Sebagian akademisi bilang, wah ini sih bukti nyata penghormatan diplomatik dunia atas wibawa keraton. Tapi, di sisi lain, ada juga yang curiga kalau ini cuma akal-akalannya kolonial aja. Semacam trik buat menjinakkan beliau, biar merasa dihormati dan gak kepikiran buat memberontak. Kebenarannya? Sebagai penikmat sejarah, kita mungkin sadar kalau realitasnya menari-nari tepat di tengah-tengah dua argumen ini. Bagian ketujuh, insiden Kereta Malam 1939 dan misteri perjalanannya yang terakhir. Oke, semua intrik ini pada akhirnya membawa kita balik lagi ke momen menegangkan di awal tadi. Persis setelah penyerahan keris di Batavia, kesehatan beliau drop drastis. Ada dua versi sejarah yang berdampingan soal hembusan napas terakhir beliau. Ada yang bilang beliau wafat langsung di atas kereta Ayandax Express, tapi sumber lain nyebutin beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Onder de Bogen di Jogja. Dimanapun persisnya detik terakhir itu terjadi, satu hal yang pasti, misi senyap beliau udah selesai secara paripurna. Terakhir, bagian 8, warisan sang arsitek sunyi yang jarang tertulis di buku teks. Hamengkubuwono ke-8 mungkin gak sering dibahas panjang lebar di buku sejarah sekolah kita. Kenapa? Karena beliau nggak angkat pedang atau orasi berapi-api di mimbar. Enggak. Beliau melawan dengan cara pelan-pelan membongkar fondasi penjajahan dari dalam keluar. Kekuatan sejati itu emang nggak selamanya harus bersuara nyaring ya kan? Nah, kalau takdir sebuah bangsa aja bisa diputar balikan lewat benih-benih pemikiran yang ditanam dalam diam, pertanyaannya, benih perubahan apa nih yang lagi kalian tanam hari ini? Pikirin deh. Makasih banyak ya udah ikut mengeksplorasi sejarah yang luar biasa ini bareng saya. Sampai jumpa di paparan berikutnya.